apa kabar? Selamat datang di bacaan kali ini. Ini bacaan pekan dari tanggal 10 sampai tanggal 16 Juli tahun 2023. Selamat datang di bacaan kali ini. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan kali ini. Saya membaca beberapa komen, saya minta maaf kalau saya tidak menjawab karena memang saya pikir itu adalah komunikasi saya adalah melalui video. Jadi terima kasih banyak buat yang masih mendengarkan. Saya juga punya kesempatan untuk mendengarkan feedback dari teman-teman. Saya juga punya kesempatan untuk terus melatih kedisiplinan saya untuk terus bergerak di bidang ini. Ya, dan walaupun di tengah kesibukan dan terutama memang saya menjaga tidak terlalu sering, itu bukan karena tidak peduli, artinya memang karena kondisi saya di kehidupan sehari-hari seperti ini, saya tetap harus membagi waktu saya dan hati saya terutama untuk berbagai hal. Dan ada beberapa pertanyaan yang penting yang saya perlu menjawab adalah bagaimana belajar membaca chart astrologi. Jadi kalau aslinya, originalnya Indonesia itu juga punya cara membaca langit ya. Katakanlah itu yang kita sebut. Itu dari Jawa dan di Bali itu dengan menggunakan perhitungan. Jadi semuanya ada perhitungan, jadi semuanya adalah tentang matematika. Dan kalau kita lihat dari 10 orang, berapa orang sih biasanya yang senang matematika? Biasanya kan jumlahnya sedikit ya, jumlahnya sedikit. Jadi itu juga halnya sama. Sehingga ilmu ini biasanya hanya dikuasai oleh orang-orang yang memang sangat berminat dan karena memang membutuhkan dedikasi yang tinggi untuk belajar astrologi. Dan terutama selain sukar ya seperti ini kan tidak mudah dimengerti, ini butuh waktu untuk memahami. Di tempat kita tuh tidak ada sekolah khusus untuk ini. Sementara kalau di luar negeri, membaca chart itu adalah bagian dari ilmu pengetahuan atau minimal bisa dipelajari gitu ya, astrologi. Astrologi beda dengan astronomi. Kalau astronomi itu kan semua yang terkait dengan benda langit, tetapi dilihatnya dari aspek fisika, biologis, dan segala macam yang bentuknya adalah fisik. Astrologi itu selalu dikaitkan dengan apa yang terjadi dengan orang-orang di kita, dengan perasaan kita, dengan semua hal yang terkait dengan psikologis, emosi, dan spiritualitas. Nah, bedanya kan di situ. Sehingga dalam keseharian dan kita juga udah paham banyak orang yang skeptis terhadap hal tersebut karena hubungan antara dua hal tersebut, apa yang ada di langit dan apa yang terjadi di sini, di hati kita, di perasaan kita, di tindakan kita itu kan tidak nyata sehingga sukar untuk dibuktikan dan hanya orang-orang khusus yang bersedia membuka hati untuk percaya atau untuk exercise. Percaya itu kan adalah belakangan ya. Kadang-kadang kita tidak percaya sesuatu, exercise terhadap apa ini dipraktekkan, dilihat, diobservasi, dijalani, maka lama-kelamaan akan memahami dan itu hanya sedikit orang yang bisa sampai di situ. Tapi bagaimana caranya belajar? Nggak ada cara lain ya kecuali membaca dan mempraktekkan. It's all the same. Dan apa yang bisa membuat orang bertahan belajar sampai titik mampu membaca itu adalah karena memang berminat. Karena kalau nggak berminat mempelajari hal yang sukar dengan banyak terminologi, banyak simbol-simbol yang harus dihafalkan, semuanya harus hafal. Ketika membuka chart ini, semua tulisan di sini kan harus, atau simbol di sini harus bisa dibaca. Angkanya ada artinya, semua ada yang pernah mempelajari dan menuliskannya. Hanya saja memang di tempat kita tidak ada. Saya tidak pernah menemukan tulisan-tulisan tersebut. Barangkali di institusi tertentu ada, tetapi tidak dijual bebas. Nah, yang dijual bebas atau yang kita bisa temui di pasar tanda petik
gampang sekali internet ya. Itu adalah astrologi Western, dan oleh sebab itu saya belajarnya astrologi Western karena literaturnya paling mudah ditemukan. Satu, literatur. Kedua, di YouTube juga banyak paparan-paparan atau bacaan-bacaan yang bisa kita pelajari untuk mempraktekannya dan memahaminya. Ada lagi yang dari India namanya astrologi Vedic. Itu juga banyak literaturnya karena memang ada pendidikannya dan ada yang menuliskannya banyak. Jadi semua ilmu pengetahuan itu hanya bisa ditransfer atau bisa membuat orang lain juga paham kalau ada yang menulis, ada dokumentasinya. Nah, yang kebetulan yang di Indonesia itu sangat sedikit sehingga tidak dipelajari. Jadi bagaimana caranya? Gampang. Satu, minat. Dua, memang bersedia belajar semua simbol-simbol dan mau menghafal. Yang ketiga, mau berlatih. Caranya berlatih bagaimana? Sekarang yang paling gampang adalah membaca di internet ya. Mulai dari chartnya diri sendiri, kemudian mendengarkan di YouTube. Dan kebanyakan memang di YouTube kalau untuk astrologi berbahasa Inggris. Berarti mungkin memang itu yang dibutuhkan. Kemampuan berbahasa Inggris, mendengarkan bahasa Inggris dulu. Nanti kalau bicara bahasa Inggris, bahasa Indonesia tidak jadi masalah. Tapi yang penting itu. Sorry panjang lebar di depan, saya ingin menjawab karena beberapa pertanyaan ke arah situ. Jadi in prinsip semua orang bisa mempelajari ini. Tidak perlu orang yang mampu melihat ya, yang kita sebut orang pintar itu tanda petik itu adalah yang mampu melihat bayangan dan whatever itu tidak sama sekali. Saya juga tidak termasuk yang itu. Saya benar-benar menggunakan logika, analisis dan latihan saya untuk membaca apa yang di sini dipadukan dengan apa yang memang saya sudah miliki, yaitu pendidikan terkait dengan perilaku juga. Jadi bisa nyambung itu, walaupun apa yang saya pelajari di pendidikan sama apa yang dibaca di sini itu disambungnya di kepala saya, tetapi saya mencoba mendokumentasikannya dengan membuat video-video ini. Melatihnya tidak hanya membaca chart astrologi, tetapi juga menggunakan tarot, kartu orakel, dan semua yang ada di sini. Dicoba aja, dicoba. Kalau kita punya niat baik dan kita mencoba membuka mata, tidak bias ya, sama ya, semua diagnosis, semua cara membaca, memahami sesuatu itu tidak bias. Jadi tidak dari pertama kita sudah punya asumsi yang tidak berubah. Asumsi selalu ada karena itu yang namanya hipotesis ya. Sorry saya panjang lebar di sini. Intinya adalah kita bisa belajar sendiri, tetapi itu membutuhkan upaya yang lebih dari kita karena memang ini semua harus otodidak, apa boleh buat gitu ya. Oke, kita mulai dari hari ini. Saya nggak tahu sudah berapa menit saya bicara di situ. Kita perhatikan di sini sebenarnya adalah Yud. Saya nomor 1 langsung lihat hari ini Yud karena bulan itu ada di kakinya Yud. Yud itu adalah ujung panah. Ujung panah itu kan bentuknya selalu tajam menunjuk ke satu arah dan dia akan bergerak ke arah tersebut. Yud itu dilihat sebagai telunjuk dari semesta, memperlihatkan ke arah mana kita harus melihat. Nah, pada minggu lalu Yud itu ada mulai dari Selasa ketika bulan juga menjadi salah satu kakinya sampai hari Sabtu juga menjadi salah satu kakinya tapi di tempat yang berbeda. Itu yang ditunjuk sama, yaitu saya sebut kemarin adalah gerombolan dari Venus, Mars, dan Pallas Athena yang sedang conjunction. Tapi ketiga planet ini relatif penting untuk kehidupan personal, pribadi ya. Venus adalah tentang kebahagiaan kita, rasa nyaman kita, keindahan, kreativitas. Itu semua adanya di Venus ya, kita bisa bayangkan. Jadi kayak kita sedang diminta untuk lakukan semua yang bisa kamu lakukan, untuk bekerja, untuk berkreasi, untuk melakukan hal yang kamu sukai ya.
menghasilkan produk tertentu, dan produk itu tidak hanya dalam pekerjaan tetapi dalam hubungan juga. Jadi apalagi Venus ada di Leo, jadi ini kayaknya saat yang baik banget itu untuk memiliki anak, untuk menikah gitu, untuk membina hubungan gitu ya. Semuanya itu akan menghasilkan sesuatu, creation gitu ya, reproduksi, produksi, ada di situ semua. Nah, tapi pada saat yang bersamaan Venus juga conjunction dengan Mars. Mars itu dalam bacaan ini selalu dilihat sebagai sesuatu yang membuat kita harus waspada. Ini warning selalu antara Mars ya, yang warning itu adalah, dan malefic istilahnya adalah Mars dan Pluto. Mars oposisi dengan Pluto, dua-duanya adalah planet yang harsh banget, yang dia bisa menghujam ke diri kita sendiri kalau memang kondisinya demikian. Jadi energi tersebut, harshnya itu tidak harus keluar dalam bentuk yang negatif, bisa juga menjadi motivasi yang sangat tinggi, gairah yang sangat tinggi. Kalau kita padukan antara hubungan dan gairah yang tinggi, isn't that very nice gitu kan? Ditambah dengan Palas Athena. Jadi kalau kita ambil positifnya adalah perkawinan antara dua orang yang saling mencintai, saling passion satu dengan yang lain, dan dia juga menghasilkan satu hal yang strategis untuk ke depan. Misalnya, jadi dua antara putri dan pangeran, misalnya antara dua orang yang punya pengaruh yang besar dalam organisasi sehingga bisa menghasilkan keuntungan yang luar biasa besar dan sangat strategis. Itu kan adalah hal yang sangat cantik ya, dan itu sudah kelihatan dari minggu lalu. Tapi saya tidak membahasakan seperti itu, tetapi yang minggu lalu saya membahasakannya. Terserah pada kita mau di comfort zone, kita mau motivasi, atau kita mau ngotot gitu ya, mau mengejar, atau kita mau berstrategi untuk menang, itu terserah kita. Dan itu conjunction, sehingga ini kan terlihat sangat produktif gitu loh, sangat strategis. Nah, tapi juga di Leo kan ada Lilith, sehingga ada juga kebutuhan kita untuk melakukan sesuatu di mana tidak semua orang bisa menerima gagasan tersebut ya. Misalnya menggabungkan antara saya yang ambil ngarang aja dan tidak ada pretensi apa-apa. Misalnya ada dua orang pengusaha, satu pengusaha bidang bangunan, satu pengusaha bidang makanan. Itu biasanya kan tidak saling memberi, but somehow ini bisa saling memberi. Jadi saya tidak terlalu mengerti tentang entrepreneurship, tapi kira-kira saya hanya membayangkan adalah dua hal yang tadinya kayaknya tidak ada kaitannya, ternyata bisa di merge gitu dan bisa mengambil keuntungan yang luar biasa dari sini, misalnya seperti itu. Nah, jadi itu akan menjadi tema juga kita ke depan. Lihat sih, jadi sampai saya sedang berusaha melihat jadi kira-kira sampai dengan hari Senin masih ada energi tersebut produksi, dan mungkin kita baru bisa merasakannya depan, ternyata kemarin saya sudah tanda petik membuat konsep, melakukan pengembangan ide atau konsepsi. Kalau orang yang ingin punya anak ya, jadi anaknya itu tuh udah minggu lalu gitu ya. Nah, hari Senin itu yang terjadi. Jadi ada hal yang membuat kita berpikir kita sudah melakukan semua yang terbaik ke depan, dan kita sudah melangkah ke titik di mana kita udah tidak bisa lagi mundur karena kita sudah bercampur, tanda petik ya, bercampur. Jadi zat atau energi tersebut sudah menghasilkan energi yang baru, tapi itu terjadi di minggu lalu, dan ini yang menjadi topik bagaimana kita menyikapinya di minggu depan. Hari Senin bulan ada di Aries, jadi ini kayak kita mulai satu hal yang baru, dan dia trine dengan tadi gerombolan tanda petik yang saya sebutkan tadi, Venus, Mars, Pallas Athena. Jadi kita mulai satu hal yang baru untuk produksi yang
produksi satu hal yang inovatif, kira-kira seperti itu. Nah, tapi tak lama kemudian ke hari Selasa, jadi Senin dan Selasa, sementara kita mengembangkan satu hal yang sangat kita sukai, sangat menarik, sangat membuat kita antusias, di pihak lain kita mengerti bahwa pihak yang satunya itu tidak sepenuhnya bisa kita percaya. Atau sebaliknya, kita tidak dipercaya oleh pihak yang satunya. Sementara idenya sangat ideal. Idenya ideal, tapi partnernya tanda tanya. So be very careful. Tapi sebenarnya kalau kita mampu mengenyampingkan ide-ide negatif tentang siapa itu, kadang-kadang kan memang reproduksi terjadi karena hal tersebut. Jadi kalau kita lihat, katakanlah ambil pernikahan campur ya, tanda petik, artinya karena Lilith ada di sini, kita melihat yang satu dari latar belakang yang sama sekali berbeda dengan yang satunya, yang semua orang bilang ngapain, dia kan begini, dia kan begitu, kamu kan punya keyakinan ini, dia kan nggak ada, ini nggak boleh, itu nggak, tapi tetap terjadi hubungan tersebut karena ya ini tadi ada energi yang seperti memaksa dua sisi, yang satu dari langit, satu dari inti bumi gitu, ketemu gitu ya, dan kemudian menghasilkan satu hal yang baru. Misalnya kalau tadi adalah kita anggap orang gitu ya, orang lain nggak boleh gitu ya, atau ini apaan sih, nggak banget, tapi terus jadi anak gitu ya misalnya, ternyata anak itu adalah anugerah ya, apapun kata orang, anak adalah anugerah dan dia ternyata mampu membuat perubahan di muka bumi ini, misalnya seperti itu. It happens all the time, no? Bahwa kita dengan segala pendidikan dan ajaran sebenarnya mengatakan kita harus begini begitu, tapi dalam kenyataan kan selalu ada yang berbeda, dan yang berbeda itu adalah bagian dari alam yang berevolusi. Karena kalau alam tidak berevolusi, maka kita tidak akan pernah menjadi seperti ini kan. Jadi itu adalah nature-nya alam, di mana ada hal yang common, yang tanda petik normal, yang biasa, yang seharusnya. Tetapi di antara semua yang biasa, yang seharusnya, yang orang tuh maunya begitu, tetapi selalu ada outlier. Ya, kalau kita belajar statistik kita akan tahu bahwa dimanapun penelitian, setinggi-tingginya keyakinan terhadap hasil penelitian itu tidak pernah 100%. There's a reason for that. Ada alasannya, itu bisa satu mata kuliah sendirilah ya. Bagaimana kita bisa melihat error, standar error, atau apapun namanya, jadi bisa disebut dalam terminologi, tetapi akan selalu ada yang berbeda, dan yang berbeda itu akan memastikan kita manusia, kemanusiaan selalu berevolusi. Apakah nanti evolusinya akan linear? Belum tentu linear, jadi dia bisa bentuknya adalah spiral. Sorry saya ngomongnya sangat teknis, tetapi memang ini saya melihat chart ini dengan banyak sekali garis ini, saya melihat banyak sekali kesempatan untuk membuat perubahan di sekitar kita. Dan kalau kita tidak mampu membuka mata terhadap kemungkinan perubahan tersebut, bahwa satu hal yang tadinya tidak bisa diterima kemudian menjadi norma, yang tadinya tidak bisa diterima tetapi menjadi norma, is really possible right now. Ya. Jadi that's just life. Kalau kita belajar sejarah, kita tahu itu terjadi gitu ya. Kalau kita belajar tentang abad lalu, kita kemudian kok bisa ya orang punya, iya itu abad itu adalah hal yang lumrah, itu ada yang normal, adalah yang harus. Sekarang itu kita menjadi anti terhadap tersebut. Ya, sekarang apa yang sedang di tengah anti, atau kita sebutnya dengan anti bribery atau apapun itu, code of conduct. Itu dulu tidak dianggap penting, sekarang itu menjadi kriteria utama dari performance, kinerja dari satu organisasi. Misalnya, kalau sampai tidak ada code of conduct, apapun namanya ya, bahwa
semua harus berbasis etika, itu maka tidak bisa diterima, unacceptable. Semua organisasi yang bonafit harus mengedepankan misalnya tadi code of conduct. Nah, itu kan menunjukkan bahwa ada perubahan yang besar, dan ini yang terlihat dan saya rasakan pada periode kali ini. Jadi saya ngomongnya nggak personal, nggak tahu, kayaknya memang enggak. Oh ya, dan bulan akan melewati juga. Jadi ini Senin, Selasa, Rabu ya. Selasanya bulan akan conjunction dengan North Node. Rabunya bulan melewati Jupiter. Jadi saya juga akan bicara, karena ini diaktifasi bulan, saya bicara yang planet yang lebih jauh antara Jupiter dan North Node. Jadi ketika conjunction itu sebenarnya yang namanya North Node buat bacaan Western itu tidak punya makna negatif yang khusus, tetapi kalau dari Vedic itu punya makna yang sangat malefik gitu ya. Jadi punya dampak yang berakhir tidak terlalu baik gitu ya. Jadi beda. Jadi cara membaca dari yang Western itu biasanya lebih deskriptif yang saya ketahui. Jadi apapun hanya dideskripsikan. Kalau Vedic itu biasanya satu langkah atau beberapa langkah setelah itu. Jadi biasanya tidak hanya deskriptif, tapi juga ada warning di situ, ada saran di situ. Sarannya itu sangat kental juga. Jadi dia kayak kalau pelajaran itu pelajaran dengan SKS yang banyak gitu ya, which is saya tidak melihat itu kalau di Western. Kemudian apa yang bisa kita lakukan terhadap hal tersebut. Tetapi saya secara pribadi tidak pernah bisa sampai apa yang harus kita lakukan di situ, karena di situ akan selalu kembali pada keyakinan kita. Seberapa besar kita ingin melakukan perubahan terhadap satu hal yang tanda petik besar, dan saya biasanya kemudian begitu saya baca, pahami hal tersebut, biasanya saya mundur kembali ke titik deskriptif lagi. Di situ level saya di deskripsi. Nah, ini juga begitu kalau kita mencoba menilik sedikit. Jadi dalam waktu 1 bulan yang lalu, jadi periode sampai 1 bulan yang lalu, kalau kita mau melihat itu atasan kita atau pasangan kita, ini Jupiter ya, itu sedang memiliki ambisi yang begitu besar, tidak sabaran, dan semuanya harus diperoleh oleh dia apapun harganya, termasuk dia tidak terlalu memperhatikan kondisi kita. Jadi dia tidak peduli, dia hanya peduli pada ambisinya dia. Dia tidak mampu melihat lebih jauh daripada ambisi dia. Tetapi karena sekarang perbedaannya sudah jauh ya antara North Node dan Jupiter, atau kalau di sini adalah Rahu sebenarnya, karena sama aja cuman beda terminologi, maka atasan kita, bos kita dalam bulan-bulan ke depan akan lebih mampu memberikan perhatian, memberikan kasih sayang, memberikan pembimbingan kepada kita sebagaimana yang kita inginkan. Kalau resonate, perhatikan. Nah, itu kita bisa rasakan hari Rabu. Hari Kamis kita merasakan dari kemarinnya, berarti mulai Rabu, Kamis gitu ya, malamnya ada perubahan yang besar, dan perubahan itu membawa kita pada emosi yang sangat personal. Hari Kamis, apa sih ceritanya di sini? Kalau saya mencoba melihat, memahami, ini memang masih dengan bagaimana ini ya Mars yang melewati Venus. Jadi keinginan kita untuk maju itu jauh lebih besar daripada keinginan kita untuk membina hubungan. Itu terasa hari Kamis ya. Kita jadi jauh lebih rasional. Jadi ini ceritanya seperti ini. Kita tadinya, ini kira-kira 2 bulan yang lalu gitu ya, kita begitu mencintai dia, nih saya ambil pasangan supaya gampang emosinya lebih terasa. Kita begitu mencintai dia, kita begitu mempercayakan diri kita kepada dia,
dan mengandalkan dia dalam semua hal. Kenapa? Karena dia sudah menunjukkan dia punya kapasitas tersebut. Tiba-tiba dalam 1 bulan terakhir completely different. Mungkin itu, jadi saya ambilnya cuma 2 bulan dan 1 bulan, tapi sebenarnya bisa antara 6 bulan dan 3 bulan. 3 bulan terakhir atau lebih kita rasakan 1 bulan terakhir, kita ngerasa dia seperti tidak peduli pada kita. Dia hanya fokus pada dirinya sendiri. Dan di tengah patah hatinya kita, ternyata kita menemukan bahwa kita bisa mengandalkan diri sendiri. Ya, ceritanya seperti ini, tapi cerita panjang, bukan cerita hanya hari ini. Tapi akan terasa pada hari Kamis. Kita bisa mengandalkan diri kita sendiri, dan dengan sikap yang dingin dia terhadap kita belajar untuk mampu bersikap dingin juga terhadap dia, dan mampu lebih cuek. Ya, mungkin sikap dinginnya tidak tunjukkan secara ekspresinya tidak secara lugas gitu, karena kita orang Indonesia, orang Asia itu biasanya kita tetap menghargai pasangan kita tetap menghargai ayah kita atau bos kita gitu ya, orang yang penting dalam kehidupan kita yang mengatur kita, atau kita terhadap diri kita sendiri. Sehingga ada saatnya enggak, I can live without him. Maksudnya gitu, aku bukan yang gak cinta sama dia, tapi aku sudah punya sikap baru. Saya mengembangkan sikap baru yang berbeda ketika saya so what gitu loh. Aku sekarang tidak lagi terlalu tergantung kepada dia, dan rasanya chain itu, rantai itu, hal yang tadinya mengikat kita itu menjadi lebih longgar. Dan ketika Mars masuk ke Virgo, itu semakin kita indifference, istilahnya cuek, seperti orang cuek, kayak lo mau pergi aja gitu. Yang tadinya aduh jangan dong, jangan tinggalkan aku, I cannot live without you, I love you so much, I only live for you, something like that, no, yang cheesy banget gitu. Tapi pada saat itu emang beneran begitu rasanya. Sekarang enggak, kamu mau ninggalin aku, ya udah pergi aja, I'm fine without you. Sebenarnya dalam hati bukannya hilang cintanya, tetapi yang berbeda adalah sikap kita ketika kita tidak lagi sepenuhnya mengandalkan ke dia, tetapi kita mampu mengandalkan diri kita sendiri. Dan itu akan membuat perubahan yang besar dalam status hubungan secara psikologis. Dia akan menjadi lebih menghormati kita, dia akan lebih memahami bahwa kita itu juga dalam posisi yang sama struggle-nya dengan dia, yang tadinya dia hanya mampu melihat apa yang menjadi target utamanya, sekarang bisa melihat kita setidaknya setara. Dan kalau dia bersedia, tanda petik, bersedia meninggalkan kita, artinya it's his loss, no, or her loss, no, or the institution loss gitu, ketika membiarkan anak buahnya yang begitu potensial pergi, karena yang tadinya dia pikir dia hanya sepenuhnya 100% untuk organisasi ini, tetapi kita tidak dipedulikan perasaan kita yang paling sensitif. Jadi kadang-kadang rasanya menurut dia, apa sih kok ngomongin gitu, irasional banget. Iya irasional, but itu kenyataannya rasa ini ada gitu. Seberapapun mereka tidak mengerti perasaan kita yang sangat sensitif, tapi itu ada, kita nggak bisa abaikan perasaan itu ada. Nah, ketika perasaan itu semakin membesar, mengerti bahwa itu adalah bagian dari diri kita, itu adalah hal yang penting, seberapapun dia tidak menganggap hal itu menjadi penting, kita menjadi lebih kuat dan kita lebih mampu untuk mandiri. Dan itu yang saya rasakan hari Minggu ini, pekan ini. Nah, hari Jumat bulan ketemu dengan Vesta. Jadi ada pihak di mana atau kita merasa bahwa mungkin apa yang kita lakukan tetap aja harus kembali pada norma-norma masyarakat. Harus bagaimana kembali kita melihat apa seharusnya yang harus kita berikan. Jadi kembali lagi, ketika hari Kamis kita melihat diri kita itu begitu mandiri, kita bisa begitu bebas, tetapi hari Jumat kita kayak ditampar lagi. Ini sebenarnya ujian juga ya. Benar kamu mau begini, benar kamu mau mandiri, benar kamu bisa. Benar kamu bisa kehilangan emosi atau kenikmatan rasa yang diberikan. Itu akan dipertanyakan lagi. Hari
hari Sabtunya kita lihat Yud-nya ada lagi, kakinya yang berbeda, tetapi memang seperti diingatkan kembali, kamu tetap butuh rasa nyaman tersebut kan. Jadi kalau hari Kamis katakanlah kita puncaknya di mana, udahlah tahu borok gitu. Misalnya ya itu ekspresi perkiraannya seperti itu. Hari Jumat tuh kayak kita ketemu seorang, kamu nggak boleh gitu, kamu nggak boleh take it for granted, karena itu sebenarnya dia juga udah mengupayakan, tapi kan dia gitu ya, misalnya ya. Terus hari Sabtunya kita akan ngerasa bahwa ya benar juga sih, memang kayaknya ini harus ada take and give. Jadi sebenarnya hal positif yang kita bisa pelajari minggu ini adalah kita belajar lebih banyak tentang take and give ya. Jadi hari Minggunya juga kita terasa bahwa ada kerugian yang akan kita peroleh kalau kita tetap bersikap menjauh ya. Dan pada hari Senin depannya, Senin tanggal 17-nya, itu baru kita kembali melihat. Karena sebenarnya ini kalau kita lihat 777-nya itu ada lagi pada hari Minggu. 777 itu adalah lucky star, something like that. Jadi ada keberuntungan. Keberuntungan itu hari Minggu, dan tadi yang saya ceritakan adalah ketika kita tahu gitu ya bahwa mungkin ada hal yang merugi di kita kalau kita terus bersikap keras kepala, seperti hari Kamis saya ceritakan tadi, itu namanya keras kepala. Nah, sehingga hari Senin kita bisa memahami hubungan ini satu dengan lainnya, peran apa yang diberikan, hal positif apa yang saling diberikan dan saling diinginkan, dan saling dependennya itu tadi ya, dependen, saling tergantung satu dengan lain. Jadi ini kayak kalau pasangan itu kan nggak harus di percintaan ya, bisa persahabatan, bisa tadi saya bicara tentang kerjasama. Itu seperti diuji, kemudian kita menemukan kesepakatan baru pada hari Seninnya, dan mulailah bulan baru ya. Bulan baru, kita lihat bulan baru itu hari Selasanya atau Senin. Exact aspect, conjunction, bulan matahari di Cancer tanggal 18 ya, tanggal 18 jam 1.32 AM. Jadi memang antara tanggal 17 dan tanggal 18, karena kan kita punya 3 waktu Indonesia bagian barat. Bulan baru di Cancer di berapa derajat tadi? Exact aspect. Di Cancer di 24 derajat, 25 derajat. Kita lihat apa artinya bulan baru di Cancer. Sebentar, bulan baru di Cancer. You and your loved ones are safe. Ya, exactly ya. Jadi cerita panjang lebar tadi tentang pasangan. Terus setelah semua terjadi, saya tadi belum sempat membuka ini, tapi sepertinya ceritanya sangat make sense ya, sangat relevan ketika hubungan kita diuji dalam waktu 3 bulan terakhir. Kita udah sempat mencari jalan masing-masing, atau paling tidak kita sendiri beranggapan bahwa kita bisa jalan sendiri. Ternyata kita menyadari lebih banyak ruginya barangkali kalau jalan sendiri, tapi ataupun kalaupun kita melihat lebih banyak ruginya kalau bersama, it can happen ya kan. Saya sudah bilang bahwa versi tentang keputusan akhir yang terbaik itu kan satu dengan orang lain berbeda, dan berapa banyak orang di sini, pengalinya banyak sekali, tapi cerita temanya adalah New Moon in Cancer, you and your loved ones are safe. Apapun keputusannya, kembali bersama, rekonsiliasi, menemukan kembali hubungan yang saling memberi, itu kita akan baik-baik saja. You and your loved ones are safe. Saya akan bicara ini next time karena itu sudah hari
apa? Sudah hari Senin minggu depan. So let's talk about it. Next bacaan. Nah, kita kembali ke Rumi. Sekarang saya minta maaf ya panjang lebar ya. Silakan dicepatkan saja kalau mau. Dan biasanya semua kartu-kartu ini biasanya mengkonfirmasi Laila, sama dengan minggu lalu ya. Laila Majnun. Jadi memang ini bukan saatnya untuk terlalu mengedepankan logika. Bukan berarti kita nggak pakai logika, nggak pakai alasan. Tetapi sepertinya ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan logika, tapi masalah yang diselesaikan dengan hati. Apa kata hatimu? Yang tadi saya cerita, ini pasangan yang enggak banget gitu ya. Tapi somehow Allah menginginkan sesuatu lahir dari pasangan tersebut karena hasil tersebut dibutuhkan oleh semesta untuk berevolusi. Ya. Iya. Jadi tadinya ada keraguan, ada kecurigaan, tetapi somehow kita tetap mengedepankan trust. Jadi kadang-kadang saya dihadapkan pada situasi di mana kita akan memberi bantuan, kita akan mengekspresikan rasa sayang, cinta, tidak hanya cinta romantis, itu hanya dengan kita melihatnya sebagai sahabat dan kita tidak mencoba untuk menggali lebih jauh apa. Kita hanya menggunakan topeng, dia adalah sahabat saya akan membantu. Saya tidak tahu persis apa motivasinya, tapi saya tetap membantu. Dan ini akan menghasilkan satu perjanjian, akan menghasilkan bonding yang ekstra. Itu yang saya lihat. Kalau saya udah ngalamin sendiri, udah ngerasain sendiri. Ini maksudnya dalam periode ini. Ini adalah kartu Oracle Serafina, I'm the angel of family, a happy change in addition is coming to your family. Kalau gambarnya memang ada anak, tapi saya sungguh tadi belum lihat ini, saya hanya jumping, kemudian saya melanjutkan bacaan menyiapkan. Tapi ini sepertinya memang ada produksi baru, ada anak baru, ada orang yang akan memberi perbedaan yang sangat berharga untuk tanda petik keluarga kita. Awakening ancient wisdom, dan barangkali itu dari orang-orang yang sudah kita kenal sebelumnya. Deeper inner knowing is emerging within me. The wisdom of ages dwells within you. Ya, ages. Jadi ini adalah sesuatu yang kita hanya bisa belajar dari waktu. Jadi ya memang kalau anak muda masih gitu nggak apa-apa. Saya udah paham bahwa nanti dia akan mentok di sini. Tapi biarkan dia mentok dulu. Atau karena ages ya, ada yang tadinya udah lepas dari kita kembali ke kita. Kan itu keajaibannya salah satu miracle yang menurut saya. Jadi kalau satu hal itu meant to be together, dia saat ketemu kan dia harus punya kling gitu ya, ada satu yang ring a bell gitu. Sehingga sebelum waktu itu terjadi, ada waktu lain sebelum itu menjadi penting, itu udah pernah ketemu, udah pernah kenal, tapi tidak untuk bersama, hanya untuk memberi memori pada satu titik sehingga ada gerbang terbuka. Jadi katakanlah 10 tahun yang lalu nggak sengaja ketemu orang, kenal orang, nggak ada maknanya, nggak ada pentingnya gitu ya, 10 tahunnya saya ngarang, tapi kira-kira jauh gitu ya, yang kita nggak pernah berpikir apa-apa. 10 tahun kemudian pengetahuan kita tentang dia pada saat 10 tahun itu membuka gerbang kita memahami dia, memberi perhatian lebih. Dan karena sebenarnya klik ya, mergingnya, pernikahan tersebut itu terjadinya adalah 10 tahun ke depan. Sehingga alam itu sudah mengerti supaya hal ini terjadi, maka dia harus bertemu 10 tahun sebelum hal tersebut. Seperti difasilitasi ketemu coincidence gitu ya, ketemu supaya dia membuka pintu di 10 tahun ke depan. Dan ini adalah maksudnya seperti itu, menurut saya. Nah, ini saya kebetulan juga ngambil yang cukup panjang, nggak apa-apa ya. Current situation-nya adalah recognition and reward. Jadi kita dalam posisi puncak. Ini sebenarnya sudah ada di bacaan dari 2
dari 2 minggu lalu, bahwa kita sebenarnya udah posisi yang udah pernah kerja keras, orang lain udah paham kita, dan kita berharap bahwa akan ada ini shadow apa ya? Discard represent emotion, sensitivity, reminder that nothing in life is at standstill. This is a world of constant flux. Jadi kita berharap akan ada perubahan, which is enggak. We are expecting perubahan. Jadi kita udah menang, udah dianggap pintar, tentu orang akan melihat kita berbeda. Enggak, bukan. Bukan yang berbeda, bukan pandangan mereka tentang performance kita, tapi orang akan melihat kita menjadi bagian dari keluarga mereka. Jadi dia tidak akan ya, wah hebat banget, tepuk tangan, applause, oh keren banget kamu, bukan. Gila, bela juga lu ya, gitu ya misalnya. Jadi saya membayangkan yang tadinya ya cair kan jadinya, yang tadinya dia nggak ngereken gitu ya, tapi yang penting adalah kita menjadi satu bagian kelompok tertentu. Itu ya. Kita tidak akan dihargai karena kamu pintar banget, bukan, tapi gara-gara kita menunjukkan kepintaran kita, oke, kalau gitu lo gabung sama kita gitu ya. Tadinya kita pikir kita akan menjadi pemuka lah, something like that. Enggak, bukan itu. Nah, ini advice-nya transformation. Jadi kita masuk ke family tertentu, family tanda petik ya, tidak harus di dalam family kata yang biasa. Dari kelompok ini kita akan mengubah sesuatu, mengubah yang lebih besar, dan terutama akan berdampak pada perubahan diri kita sendiri. Ya, itu yang menjadi sarannya, lakukan itu. Dengan perubahan dari lingkungan kita, dari orang-orang terdekat kita, ambil kesempatan ini untuk membuat perubahan di dalam lingkungan kita dan perubahan di dalam diri kita sendiri. Sehingga hasilnya apa? Hasilnya adalah prosperity. Tidak hanya dalam material tetapi juga secara spiritual. Very clear. Oke, kalau kita lihat tarotnya, 4 kartu seperti biasa. Optionnya allow reverse dan go directly to spread. Oke, ini situasinya integration, completion option. Jadi ini memang hal yang baru. Kita masuk ke dalam family baru. Kita akan keluar, atau nggak sepenuhnya keluar, tetapi kita masuk ke dalam dimensi yang baru ya, atau kelompok yang baru, atau tim yang baru. Jadi challenge-nya adalah ketika kita masuk ke dalam kelompok baru, biasanya kita dalam posisi yang kalah dulu sebelum kita bisa mengambil posisi yang paling strategis. Kita hanya bisa mengamati, kita membiarkan orang exercise their power ya, because they used to be the leader, they used to have that power. Dia akan menggunakan itu dan berpengaruh pada kita, dan kita merasa kalah, powerless. Tapi jangan berpikir seperti itu. Ini adalah challenge. Challenge-nya adalah kita melihat bagaimana power itu di-exercise dalam kelompok ini. Ya, advice-nya kita yang penting membantu dulu. Apapun peran kita dalam kelompok ini, bantu aja dulu. Kalau kita melihat ada yang lebih lemah dan kita punya kemampuan, bantu dia, mentor. Kita bantu untuk membuat planning, kita membantu untuk menjadikan tim ini teamwork, dan bagaimana kita bisa membuatnya menjadi pekerjaan yang menghasilkan sesuatu, baik secara produk maupun penghasilan buat orang tersebut. Dan outcome-nya adalah transisi atau mental healing atau retreat. Perubahan ini somehow akan memberi dampak healing pada diri kita. Mungkin masa lalu kita punya trauma. Dengan tim ini, mungkin ada bagian dari tim ini yang dulu memberi trauma pada kita, atau memberi ekspresi atau bagian dari pengalaman trauma kita. Somehow dengan kembali bertemu dan berkomunikasi lagi, trauma itu akan hilang, akan disembuhkan. It's very clear. Ambil hanya jika resonate. Kalau saya langsung merasakan, mudah-mudahan teman-teman juga bisa merasakan apa sebenarnya informasi yang ingin disampaikan kepada kita, dan guides kita mengatakan kepada kita, meditation will make you younger and healthier. Tenang. Kita mengartikan meditasi bisa dalam bentuk meditasi yang sebenarnya tenang,
tidak membiarkan diri kita larut dalam kehebohan dunia, mencari ketenangan di dalam diri kita, bukan mencari ketenangan dari orang lain atau dari lingkungan kita yang mengupayakan sendiri dengan masuk ke dalam diri kita, dan itu akan membuat kita menjadi lebih muda dan lebih sehat. Kalau kita terjemahkan lebih muda tuh artinya kita nggak kayak orang yang selalu ingin ngatur. Orang muda tuh apa sih spesifiknya? Lively, hidup, mencoba hal yang baru, antusias terhadap kehidupan, antusias untuk mencoba hal baru. Orang tua kan kebalikannya, udah biasa itu, gitu, kira-kira itu yang vibes yang negatif ya. Nah, healthier, kita happy, mental health kita akan lebih baik, kita nggak akan mudah merasa marah, kita tidak akan mudah merasa frustrasi, dan dengan antusias terhadap hidup, dengan posisi kita sudah menjadi lebih terpelajar tanda petik dari pengalaman masa lalu, tetapi kita tetap membawa jiwa tadi ya, antusiasme, kita akan merasa lebih muda dan kita merasa lebih sehat. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.